Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Narahim dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan konsep manajemen. Ada yang namanya teori manajemen klasik. Pada permulaan tahun 1800-an, Owen, seorang manajer beberapa pabrik pemintalan kapas di New Landmark, Skotlandia, menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi. Charles Babbage 1792 dan 1871, Charles Babbage, seorang profesor matematika dari Inggris, dia mempercayai bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dan punya biaya. Dia sekaligus penganjur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesialisa, di mana setiap tenaga kerja harus diberi pelatihan keterampilan sesuai dengan setiap operasi pabrik. Pencipta alat penghitungan kalkulator mekanis pertama, Frederick W. Taylor, 1856 sampai 1915. Manajemen ilmiah mulai dikembangkan sekitar tahun 1900-an dan menuangkan gagasan-gagasan 3 judul makalah, yaitu Shop Management dan The Principle of Scientific Management dan Testimony Before Special Host Commit, yang dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul Scientific Management, 4 prinsip dasar untuk mencapai efisiensi. 1. Pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen agar sebagai contoh metode yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan dalam lingkungan. Seleksi ilmiah untuk karyawan agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas sesuatu tugas sesuai dengan kemampuannya. 3. Pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. 4. Kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Henry L. Gann, 1861 sampai 1919. Taylor, Henry L. Gann menggunakan gagasan-gagasan, yaitu kerjasama saling menguntungkan antara tenaga kerja, seleksi ilmiah tenaga kerja, sistem insentif atau bonus, penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci, kontribusi yang besar adalah penggunaan metode grafik yang terkenal sebagai Gantt chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produk. Ini contoh bagan Gantt dalam tabel Gantt chart. Frank dan Lillian Gilbert. Frank Bunker Gilbert adalah seorang pelopor pengembangan studi gerak dan waktu menciptakan sebagai teknik manajemen yang diilhami oleh Taylor. Sangat tertarik terhadap masalah efisiensi, terutama untuk menemukan cara terbaik mengerjakan suatu tugas. Sedangkan Lillian Gilbert lebih tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Buku yang dibuatnya berjudul The Psychology of Management. Baginya manajemen ilmiah mempunyai suatu tujuan akhir, membantu para karyawan mencapai seluruh efisiensi sebagai makhluk hidup. Henry Taylor, 1841 dan 1925, seorang industrialis Prancis, mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi kompleks. Dalam buku Administration, Administrasi Industri dan Umum, merincikan manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, koordinasian, dan pengawasan. 14 prinsip manajemen Henry Taylor. 1. Pembagian waktu. 2. Wewenang. 3. Disiplin. 4. Kesatuan perintah. Setiap karyawan hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan. 5. Yaitu kesatuan pengaruh. Operasi-operasi dalam organisasi yang mempunyai tujuan yang sama harus disarankan oleh seorang manajer dengan penggunaan rencana. 6. Meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. 7. Balas jasa. Kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan harus adil baik bagi karyawan maupun pemilik. 8. Sentralisasi. Adanya keseimbangan yang tepat antara sentralisasi dan sentralisasi.
9, rantai saklar, garis pemenang dan perintah yang jelas. Yang ke-10 yaitu order, bahan, dan orang harus ada tempat dan waktu yang tepat, terutama orang-orang hendaknya ditempatkan pada posisi pekerjaan yang cocok untuk mereka. 11, keadilan, harus ada kesamaan perlakuan dalam organisasi. Yang ke-12, stabilitas staf organisasi, yaitu tingkat perputaran tenaga kerja yang tinggi tidak baik bagi pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi. Ke-13, inisiatif bawahan harus diberikan kebebasan untuk menjelaskan dan menyelesaikan rencana, walaupun beberapa kesalahan mungkin terjadi. Yang ke-14 yaitu Esprit de Corps, semangat korps. Kesatuan adalah kesatuan pelaksanaan operasi organisasi. Perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki dari para pengguna yang tercermin pada semangat korps. Konsep perilaku atau hubungan manusiawi neoklasik. Konsep ini muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Para manajer masih mengalami atau menghadapi kesulitan dan frustasi karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Sehingga pembahasan dari sisi perilaku manusia dalam organisasi itu menjadi Hugo Monsterberg 1863 sampai 1916 sebagai pencetus psikologi industri, sehingga disebut sebagai bapak psikologi industri dalam bukunya Psikologi Industrial Efficiency. Menyatakan bahwa dalam usaha mencapai peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu penemuan best possible person, yang kedua penciptaan best possible work, yang keempat penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Elton Mayo 1880 sampai 1949 bahwa dalam usaha menggambarkan cara hubungan manusia, bagaimana seorang manajer berinteraksi dengan bawahannya, bila manajer personalia mendorong manusia lebih banyak dan lebih baik dalam bekerja. Hubungan manusiawi dalam organisasi adalah baik, begitu pun sebaliknya. Untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, seorang manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan, dan faktor-faktor sosial dan psikologi apa yang memotivasi mereka. Masa manajemen modern. Konsep ini berkembang melalui 2 jalur, yaitu yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen dunia, disebut sebagai aliran quantitative operation research dan manajemen science atau manajemen operasi. Perilaku organisasi bidang studi interdisipliner yang digunakan untuk mengkaji atau memahami dampak individu, kelompok, dan struktur untuk mengatur orang di tempat bekerja sehingga bekerja lebih baik dan efektifan organisasi. Abraham Maslow, psikologi kebutuhan dasar sedang pangan, keamanan dari ancaman fisik, minta kebutuhan untuk mencintai dan dicintai kasih sayang, penghargaan kebutuhan akan reputasi, presentasi, dan pengakuan, yaitu akulturasi diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.